侄儿，我是你的身外化身，醒悟的瓦的就是你。这下多少能把你稳坐了？哇！我很美。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat peperangan antara sekte Miaoyin melawan Pulau Scorpio akhirnya dimulai. Ketika pertarungan berlangsung, mereka semua saling menyerang satu sama lain, yang mana hal itu juga membuat dari mereka bertumbangan satu persatu. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan sengit antara sekte Miaoyin melawan musuh masih terus berlangsung. Tapi ketika pertarungan terjadi, Hanli merasa ada yang aneh. Dan benar saja, rupanya teknik yang mereka gunakan merupakan teknik Iblis Suanyin. Hanli masih kebingungan apakah sebenarnya hubungan Tetua Zhao dengan Pulau Jiyin. Tapi dirinya tetap tenang dan kembali ke arena pertempuran. Tetua Zhao kembali melancarkan serangan, yang rupanya serangan tungku miliknya berhasil menghancurkan tangan iblis raksasa. Para pasukan segera berterbangan untuk menghindari ledakan itu. Bahkan Hanli juga hampir terkena efek dari ledakan tersebut. Hanli kembali terbang untuk menjauh dari sana. Tapi di tengah jalan, ia terus diserang oleh pihak musuh. Tak cukup sampai di situ, mereka juga mulai mengeroyoknya. Karena tak punya pilihan lain, Hanli pun terpaksa harus mengeluarkan pedangnya. Namun ketika ia telah menggunakan pedangnya, tiba-tiba saja mereka terkejut. Dikarenakan Hanli bukanlah target dalam daftar yang harus mereka bunuh. Sehingga mereka pun segera pergi dari sana untuk melarikan diri. Kembali ke pertarungan, di sana terlihat tetua api Chihuo yang melancarkan serangan, yang mana serangan apinya mampu membuat pihak musuh kesulitan. Di sisi lain, Ziling dan dua senior perempuannya masih melakukan pertempuran. Tapi anehnya, menurut Hanli, mereka masih memiliki keraguan, karena setiap serangannya tak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ia bertanya-tanya apakah sebenarnya yang sedang mereka tunggu. Sehingga hal itu juga membuat Hanli semakin curiga. Scene berpindah, terlihat Tetua Fu dan Tetua Zhao yang sedang dikepung oleh pihak musuh. Tak banyak bicara, Tetua Zhao langsung melakukan perlawanan. Begitu pula dengan Tetua Fu yang juga mengeluarkan kekuatannya. Bahkan serangan itu membuat para musuh sampai tersungkur. Kemudian saat pasukan sekte Miaoyin diserbu, praktisi Meng segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan kendi spiritual, yang rupanya kekuatan kendi tersebut mampu membuat beberapa musuh terpental ke tanah. Peperangan di antara mereka kembali berlangsung sengit, dan ketika dua seniornya mendapatkan serangan, Ziling segera membantu.
bahkan sampai terjadi ledakan di sekitar sana. Tetua Zhao dan Tetua Fu kini diserang terus-menerus oleh musuh yang berdatangan. Dan karena ia merasa curiga, dirinya pun bertanya pada Ziling, "Mengapa kau sampai sekarang masih belum mengambil tindakan? Apakah sebenarnya yang sedang kau tunggu?" Ziling menyadari bahwa kini waktunya telah tiba. Ia pun beserta pasukannya segera mundur dari sana. Yang mana hal itu membuat dua tetua semakin curiga karena para musuh tak menyerang Ziling dengan serius. Hal itu dibuktikan dengan mereka yang melarikan diri saat berhadapan dengan Ziling. Mereka mulai berkumpul bersama, sedangkan para murid dari sekte Miaoyin disuruh mundur terlebih dahulu. Mereka pun menaati perkataan Ziling dan segera keluar dari area pertempuran. Praktisi Meng yang menyaksikannya juga kebingungan apakah sebenarnya yang terjadi. Mengapa secara tiba-tiba pertarungan dihentikan, sehingga ia pun bergerak untuk berkumpul dengan mereka. Saat itu Ziling tampaknya terus memperhatikan Han Li. Dan ketika ia hendak bertanya, tiba-tiba saja terdapat ledakan besar yang ternyata itu adalah pertarungan Tetua Zhao melawan para musuh. Dua tetua mulai menggunakan pelindung, sementara banyak dari pasukannya yang kini dibuat kewalahan. Tetua Api Cihuo berkata bahwa akhirnya kau datang juga. Hal itu pun membuat mereka semua kembali merapatkan barisan. Dan menurut Han Li, sepertinya ini adalah kemunculan dari pemimpin musuh yang sebenarnya. Dan benar saja, pemimpin musuh pun kini telah muncul. Ternyata ia dipanggil dengan sebutan Tetua Yinran yang berada di ranah Core Formation tahap akhir, yang mana ranahnya juga sama dengan Tetua Api Cihuo. Tetua Yinran berkata pada Tetua Zhao, "Rupanya kau masih berani muncul. Apakah dirimu belum cukup menderita saat terakhir kali?" Mendengar hal itu membuat Tetua Zhao sangat marah. Apalagi Yinran telah merampok barang dan membunuh banyak anak buahnya. Bahkan ia mengingatkan agar para praktisi tak perlu takut. Dirinya juga meminta pada rekan Tao untuk membantunya membunuh Tetua Yinran. Tetua Api Cihuo mengatakan agar kau bergerak lebih dulu, sedangkan diriku nanti akan menyusul. Semua pasukan sekte Miaoyin juga seketika membisu. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Tetua Zhao beserta pasukannya harus maju terlebih dahulu. Ketika praktisi Meng mau ikut baku hantam, tiba-tiba ia dihentikan oleh Fang Jinmei. Tentu hal itu membuat Han Li semakin khawatir karena sepertinya situasi bertambah aneh. Bahkan ia membuat Ku Hun menyembunyikan auranya agar bersiap kapan saja. Hal itu dilakukan jika kondisinya semakin buruk, maka Ku Hun dapat segera menjemputnya. Kembali ke pertempuran, di sana Tetua Yinran menggunakan kabut tengkorak, yang mana kabut itu berhasil membuat pasukan Tetua Zhao semakin kewalahan. Walaupun begitu, Tetua Api Cihuo tetap tak mengambil tindakan. Dirinya justru membiarkan Tetua Zhao dan Tetua Fu bertarung sendirian. Dan benar saja, kini pasukan mereka dikepung oleh pihak musuh. Bahkan sebuah formasi dikeluarkan untuk menjebak mereka semua. Sehingga hal itu membuat Tetua Zhao semakin kesal dengan Ziling beserta sekte Miaoyin. Tetua Zhao dan Tetua Fu kini mulai terpojok dengan serangan formasi itu. Sedangkan Tetua Fu baru menyadari jika kita telah dijebak oleh mereka. Bahkan Tetua Zhao tak percaya bocah seperti Ziling berani melakukan hal ini terhadapnya. Tetua Zhao benar-benar sangat emosi dengan perlakuan mereka.
Terlebih lagi ia telah ditipu oleh sandiwara Fang Jinmei. Ziling menegaskan bahwa kau sebagai seorang tetua telah melakukan penipuan dan keserakahan. Ditambah lagi tetua Zhao juga telah bersekutu dengan Pulau Jiyin untuk merebut sekte Miaoyin. Sehingga saat ini juga Ziling akan melakukan balas dendam terhadap mereka. 妙音门客卿长老的身份，联手算计于我。巧取豪夺。 Tetua Zhao bertanya apakah pertengkaran di antara kalian bertiga hanyalah sandiwara. Fang Jinmei menjawab bahwa hal itu memang benar karena kalian telah menindas kami dengan tingkat kultivasi kalian. Bahkan Zhao Ruting menambahkan jika ia tak sudi bersama dengan tua bangka seperti mereka. Tetua Zhao bukannya sadar, justru malah tertawa terbahak-bahak dikarenakan Ziling tak memiliki bukti bahwa ia telah bersekutu dengan Pulau Jiyin. Dirinya juga mengingatkan bahwa aku adalah utusan Istana Bintang dan jika aku mati di sini, maka dirimu beserta sekte Miaoyin akan binasa. Ziling memberitahu jika aku telah mendapatkan izin dari Jin Kui, pemimpin Istana Bintang. Bahkan ia juga sudah tahu Tetua Zhao telah meminta bantuan pada Wu Chou, yang mana pengkhianat di balik kematian ayahnya Ziling juga adalah dirinya. Tetua Yinran mengatakan pada Ziling bahwa pidatomu memang bagus, namun kau jangan lupa tentang janjimu terhadap diriku. 去了我们这些女子，修为欺压我们的时候，会动你们二人吗？攻特使，你别忘了。 Tetua Zhao berniat untuk kabur meninggalkan Tetua Fu seorang diri. Tentu Tetua Yinran tak tinggal diam, ia pun segera mengejarnya. Tetua Fu sangat kesal karena bisa-bisanya dia kabur begitu saja. Dan kini ia harus menggunakan kekuatan tertingginya untuk menghajar para musuh. Ziling berkata pada semua rekan Tao bahwa ini masalah yang cukup rumit. Dirinya juga khawatir jika Tetua Zhao mendapatkan bantuan dari Pulau Jiyin, sehingga ia memohon pada mereka semua untuk membantunya sekali lagi melawan pasukan dari Pulau Jiyin. Tetua Api Cihuo malah tertawa mendengar hal itu, karena ia bersiap menemaninya sampai akhir. Lagi pula ayahnya Ziling yaitu Saudara Wang adalah teman dekatnya. Begitu pula dengan praktisi Meng yang juga akan bertarung sampai akhir. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk mendapatkan perhatian dari Ziling. Berbeda dengan Han Li, dirinya justru malah menyambut Ziling dengan transmisi suara. Sontak saja hal itu membuat Ziling sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan senior Han Li kembali. Bahkan dirinya juga terkejut apalagi Han Li telah mencapai ranah Core Formation. Ziling menegaskan bahwa ia akan memberikan lebih banyak dari yang Tetua Zhao tawarkan, asalkan Han Li mau membantunya melakukan pertempuran sekali lagi. 再助小女子一回，会有吉恩岛的援军。舍命陪君子了，自然是奉陪到底的。愿意出手，答应了前辈什么，一应不少。 Han Li menjawab, aku bisa saja membantu, tapi Pulau Jiyin juga harus dipertimbangkan. Karena bagaimanapun juga, Pulau Jiyin terkenal cukup kuat. Ziling menjelaskan bahwa orang terkuat di Pulau Jiyin adalah Tetua Jiyin itu sendiri. Dan pasti mereka akan mengandalkannya karena ia telah mencapai ranah Nasken Soul. Meskipun begitu, Ziling telah mengetahui bahwa Tetua Jiyin sedang dalam krisis penerobosan. Bahkan dirinya harus melewati ujian hidup dan mati di Pulau Jiyin. Sehingga karena hal itu, urusan luar akan diserahkan kepada Wu Chou sepenuhnya. 容我再观望一下，再行决定，和对策亦或可比。 全都交给乌城修士吉恩了。 Setelah kepergian mereka, Ziling berbicara dengan Han Li. Ia mengatakan jika terjadi kesalahan dalam pertempuran, maka Han Li diperbolehkan untuk pergi. Sedangkan ia sendiri sudah memiliki cara untuk melarikan diri. Han Li bertanya, lantas apakah yang harus kulakukan dengan bambu guntur yang dijanjikan? Apalagi kita harus melawan musuh terlebih dahulu. Ziling mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Lagi pula ia bisa menukarkan benda spiritual langit dan bumi. Bahkan jika Tetua Yinran menolak, dirinya masih memiliki rencana lain. 前辈可自行理他，子灵有些把握，想要的是此物，自答应我的天雷镯怎么办？也有别的办法。
与他交换便是。 Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja terdapat serangan dadakan yang ternyata itu adalah pertarungan antara Tetua Zhao melawan Tetua Yinran. Tetua Yinran kembali menyuruh pasukan untuk menghajarnya, dan kini Tetua Zhao harus terjebak kembali di dalam formasi. Bahkan dirinya sampai dibuat tersungkur saat itu juga. Ziling mengingatkan agar senior Hanli berhati-hati, karena bagaimanapun juga dirinya sedang diincar oleh Pulau Jiyin. Tetua Zhao tak menyangka bahwa ia telah meremehkan bocah seperti Ziling. Meskipun begitu, ia tak menyerah karena dirinya masih memiliki rencana cadangan. Sehingga saat itu juga ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil Wu Chou. Tetua Zhao sangat kesal karena Wu Chou masih juga belum muncul, sehingga dirinya mengingatkan bahwa kita telah melakukan perjanjian darah, dan jika aku mati, maka jiwamu juga akan rusak. Dikarenakan hal itu, Wu Chou pun akhirnya segera datang. Ia langsung menyerang Tetua Yinran dengan rantai tombak miliknya. Bahkan Tetua Yinran cukup kesulitan mengatasi serangan tersebut. Di saat Tetua Yinran sudah tak berdaya, Wu Chou langsung muncul ke hadapannya. Yang rupanya hal itu hanyalah pura-pura saja, karena Tetua Yinran sengaja memancingnya keluar. Tetua Yinran kini tertawa terbahak-bahak karena hal itu, dan baru diketahui jika Tetua Yinran adalah paman dari Wu Chou itu sendiri. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan pertarungan sengit antara Wu Chou melawan Tetua Yinran. Dan saat Wu Chou semakin terpojok, ternyata muncul Tetua Jiyin yang membuat semua orang terkejut. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.